Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sulistia dari jurusan Ilmu Perpustakaan angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Renfata Palembang. Oke, kali ini saya mau membahas tentang perpustakaan. Nah, pembahasan pertama, saya mau kenalin kalian sejarah singkat perpustakaan di Indonesia. Jadi, perpustakaan Indonesia ini jika dibandingkan dengan negara Eropa dan Arab, perpustakaan Indonesia masih terbilang sangat mudah dibandingkan dengan kedua negara tersebut. Sejarah perpustakaan Indonesia biasanya mengacu pada pengenalan tulisan. Maka sejarah perpustakaan ini dimulai pada tahun 400-an, yaitu pada saat periode Kerajaan Kutai. Di Pulau Jawa, sejarah perpustakaan dimulai pada masa Kerajaan Mataram. Biasanya dikenal ada pujangga keraton yang menulis berbagai karya sastra. Singkatnya, perkembangan perpustakaan di zaman sekarang ini yaitu perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya di dunia perkuliahan, sudah berkembang pada awal tahun 1920-an. Setiap fakultas itu mempunyai perpustakaan yang terpisah satu sama lainnya dan mempunyai perpustakaan pusatnya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan perpustakaan. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengenalan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini saya menyimpulkan bahwa perpustakaan itu bertujuan untuk mendayagunakan koleksinya untuk kepentingan umum, bukan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Maksudnya buku itu atau buku yang ada di perpustakaan bukan untuk dijual. Oke, kita beralih ke pembahasan ketiga, yaitu jenis-jenis perpustakaan. Nah, jenis perpustakaan ini ada 7, teman-teman. Yang pertama, itu perpustakaan internasional. Nah, perpustakaan internasional ini merupakan perpustakaan yang didirikan oleh 2 negara atau lebih. Jadi, perpustakaan ini merupakan bagian dari sebuah organisasi internasional. Di Indonesia sendiri, perpustakaan ini dikenal dengan Perpustakaan Sekretariat ASEAN. Nah, tepatnya di Jakarta Selatan. Oke, jadi lokasinya itu di Sisingamangaraja. Oke, itu nama jalannya. Yang kedua itu Perpustakaan Nasional. Nah, perpustakaan nasional ini merupakan perpustakaan utama dalam melayani keperluan informasi dari penduduk suatu negara. Nah, fungsinya untuk menyimpan semua bahan pustaka yang tercetak dan terekam yang diterbitkan di suatu negara. Di Indonesia sendiri, perpustakaan ini bisa dijumpai di Jalan Medan Merdeka, yaitu Jakarta Pusat. Nah, perpustakaan ini biasanya kita pasti sering mendengarnya, yaitu Perpusnas atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang ketiga, itu perpustakaan umum dan keliling. Oke, saya definisikan dulu perpustakaan umum. Perpustakaan umum ini merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.
Jadi perpustakaan ini diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang pendidikan, agama, adat istiadat, umur, dan sebagainya. Di Indonesia, tepatnya di Palembang ini, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan atau biasa dikenal dengan Pusda, ini merupakan perpustakaan umum. Lokasinya itu di Jalan Demang Lebar Daun. Lanjut ke definisi perpustakaan keliling. Jadi sebenarnya perpustakaan keliling ini merupakan bagian dari perpustakaan umum. Nah, jadi perpustakaan keliling ini mendatangi pemustaka dengan menggunakan kendaraan. Nah, tugasnya ialah untuk melayani masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan perpustakaan umum. Makanya, perpustakaan umum dan keliling ini masih ada hubungannya, yaitu sama-sama memberikan pendidikan, informasi, kebudayaan, dan rekreasi. Lanjut, yang keempat itu perpustakaan pribadi. Jadi perpustakaan ini dikelola oleh pribadi perseorangan. Misalnya nih, koleksi buku pribadi saya itu dikelola oleh saya sendiri. Kita bisa menggunakan untuk keperluan pribadi kita. Yang kelima, itu perpustakaan khusus. Jadi perpustakaan ini diselenggarakan oleh departemen, instansi, ataupun lembaga negara. Jadi perpustakaan ini nih benar-benar khusus untuk lembaga tersebut. Koleksi perpustakaan ini berkaitan dengan lembaga tadi atau instansi. Contohnya saja seperti perpustakaan bank. Yang keenam itu perpustakaan sekolah. Nah, perpustakaan ini mengumpulkan, menyimpan, dan memelihara bahan pustakanya untuk menunjang usaha pendidikan dan pelajaran di sekolah. Yang pasti pemustakanya ialah para pelajar atau siswa, guru yang ada di sekolah tersebut. Contohnya seperti perpustakaan sekolah dasar, SMP, dan SMA. Nah, yang terakhir ini, yang ketujuh, itu perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan ini diselenggarakan untuk mengumpulkan, memelihara, menyimpan, mengatur, mengawetkan, dan mendayagunakan bahan pustakanya dalam menunjang tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Oke teman-teman, jadi jenis perpustakaan tadi ada berapa? Ada 7, yaitu perpustakaan internasional, nasional, umum, dan keliling, kemudian pribadi, khusus, sekolah, dan perguruan tinggi. Kalau kalian ingin mengingatnya, saya akan singkat jadi pintu KKN SP. Ingat, pintu KKN SP. P itu perguruan tinggi, INT itu internasional, U itu umum, K itu keliling, K lagi itu khusus, N nasional, S sekolah, dan P pribadi. Ingat, pintu KKN SP. Oh ya, kita harus tetap jaga kesehatan di saat pandemi corona ini. Selalu cuci tangan kalian dan gunakan masker bila berpergian. Saya akhiri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.